pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini Allah masih tetap memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan dan keimanan bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu menghambakan diri, mengabdikan diri beribadah kepada Allah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan suri tauladan terhadap kita semua. Dan semoga yang hadir pada saat ini adalah orang-orang yang selalu bertawassul, bersolawat kepada Rasulullah SAW, sehingga kelak Rasulullah SAW berkenan untuk memberikan syafaat pada kita semua. Para saudara jamaah sekalian, Ramadan merupakan bulan yang penuh maghfirah dan rahmat, serta segala amal di dalam bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam riwayat Ibnu Majah dan Abi Hurairah, qala Rasulullah SAW, kullu amali ibnu Adam yudha'iful hasanati bi'asri amsalha ila sab'imatin ila masyaallah. Wa yaqulu Allah ta'ala illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi wa yada sahwatahu wa tu'amuhu. Dari Abi Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, tiap amal anak Adam itu dilipat gandakan oleh Allah, kebaikannya satu semisalnya 10. Ila sawimatin sampai 700 ila masya Allah. Allah berfirman, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sungguhnya puasa adalah milik Allah, dan nanti Allah yang akan membalas langsung puasanya itu. Maka di dalam bulan Ramadan ini supaya kita memperbanyak amalan-amalan karena dilipat gandakan. Kita infak 1000 dikalikan 10 dikalikan 700 sampai masya Allah. Kita memberi makan juga dikalikan seperti itu. Ini yang perlu kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk meraih amal sebanyak-banyaknya kelak, sehingga apabila kita meninggal nanti kita sudah mempunyai bekal yang sangat banyak, terutama di dalam bulan Ramadan ini, karena di dalam bulan Ramadan ini banyak keutamaan yang harus kita kerjakan, sehingga di dalam mengerjakan bulan Ramadan ini kita dapat meraih sekurang-kurangnya 5 sukses di dalam bulan Ramadan. Sukses yang pertama adalah sukses puasanya. Karena di dalam bulan Ramadan ini puasa merupakan kewajiban bagi tiap-tiap orang-orang yang beriman. Ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu sekalian berpuasa seperti puasanya orang-orang yang terdahulu. Itu tujuannya untuk meraih ketakwaan. Semua proses ibadah ini tujuannya untuk meraih ketakwaan kepada Allah. Bahkan di dalam riwayat Bukhari dijelaskan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan karena iman dan karena mencari pahala, maka dosa-dosa yang telah lewat itu akan diampuni oleh Allah
dalam bulan Ramadan ini jangan sampai kita mukil atau membatalkan diri. Sebab kalau umpamanya kita sampai mukil, tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan, di dalam sabda Rasulullah SAW, man aftara yauman min Ramadan fi ghairi rukhsati rukhsahullah lahu lam yaqdi siyamud dahr. Barang siapa yang tidak berpuasa satu hari karena tidak ada udzur, tidak ada kemurahan yang telah diberi kemurahan oleh Allah. Kemurahan tersebut adalah orang tua yang sudah tua dan dia menguat-nguatkan untuk berpuasa tapi dia tidak mampu, maka kemurahan untuk membayar fidyah. Yang kedua, bagi orang yang sakit yang tidak tahu kapan sembuhnya, yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka juga dia diberi kemurahan untuk membayar fidyah. Adapun orang yang hamil dan yang menyusui itu boleh tidak berpuasa tapi harus membayar nanti setelah selesai puasa, bukan membayar fidyah. Ini. Maka kita sebagai orang iman di sini ini sudah berusaha semaksimal mungkin karena semua dilipat gandakan oleh Allah amalannya. Bahkan keutamaan di dalam bulan Ramadan itu dijelaskan di dalam riwayat At-Tirmidzi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan tuqidatish syayatin wa maradatil jin wa ghuliqat abwabun nar falam yaftah min babun wa butihat abwabul jannah falam yuqra min babun wa yunadi munadi ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir wallahu ittiqai minan nar wa dzalika kullu lailatin. Dari Abi Hurairah Rasulullah SAW bersabda, ketika awal bulan Ramadan maka setan diikat oleh Allah. Setan dan jin yang jahat itu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikunci pintu jahim, pintu neraka. Tidak dibuka satu pintu pun. Dan dibuka pintu surga dan tidak ditutup satu pintu pun. Maka Pak, ada yang berkata, maksud di sini adalah malaikat, ya baghiyal khair, wahai orang yang selalu berbuat baik, aqbil, lanjutkan. Wa ya baghiyal syarr, wahai orang yang selalu berbuat kejelekan, aksi, berhentilah. Karena wallahu ittiqa minan nar wa dzalika kullu lailatin. Karena Allah membebaskan semua umatnya itu dari neraka, itu demikian itu tiap-tiap malam. Maka jauhilah tentang lahan dan kemaksiatan. Memang sudah ada dari wa'alaha fujurha wa taqwaha. Allah telah memberikan dua jalan. Jalan yang pertama adalah jalan yang fujur, jalan yang selalu berbuat maksiat. Yang kedua adalah jalan yang ketakwaan. Nah, tinggal dari kita masing-masing untuk memilih. Kalau kita memilih jalur ketakwaan, berarti kita akan mendapatkan balasan kelak di hari kiamat, yaitu adalah surga. Maka semoga di awal bulan Ramadan ini kita selalu mendapatkan rahmat dan maghfirahnya, diberi kewarasan, diberi kesehatan, diberi kecukupan rezekinya, sehingga aman, selamat, lancar dan barokah di dalam menghadapi bulan Ramadan. Sukses yang kedua adalah sukses dalam tarawihnya. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat berdiri di dalam bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lewat. Sukses yang ketiganya adalah membaca Al-Quran.
Karena syahrul ramadhana unsila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena di dalam bulan Ramadan ini adalah Allah telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk, sebagai pemisah, sebagai penjelas yang jelas. Ini. Jadi Al-Qur'an ini sebagai pemisah, dan Al-Qur'an itu sendiri akan memberikan syafaat dari selain syafaat Rasulullah. Sebagaimana di dalam hadis Al-Baihaqi an Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu Al-Qur'anu sabihun musafahun wa makhulun musaddatun man ja'alahu amamahu qadaw ilal jannah man ja'alahu khalfan musaqu ilan nar. Al-Qur'an adalah sebagai syafaat yang dibenarkan syafaatnya dan sebagai pelapor yang dibenarkan laporannya. Barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an di depannya, maka Al-Qur'an tersebut nanti akan menuntun kita menuju ke dalam surga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an di belakangnya, punya Al-Qur'an tapi tidak pernah membaca, maka Al-Qur'an nanti akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Seandainya kita meninggal dunia masih membawa dosa, maka dihukum oleh Allah dalam neraka. Maka Al-Quran nanti ini protes. Ya Rabbi, lantar ba'la fulan au fulana anta dakhulunan. Wahai Tuhanku, saya tidak ridho engkau laki-laki dan perempuan itu engkau masukkan ke dalam nerakamu, karena dia selalu membaca sayapnya itu. Mari kita sebagai orang iman di sini selalu membumikan Al-Quran, selalu membaca Al-Quran paling sedikit 3 ayat dalam satu hari, satu malam, sehingga sampai kalau perlu, kalau mampu, kita bisa menghatamkan 2 kali di dalam bulan Ramadan atau 3 kali di dalam bulan Ramadan, atau seminimal adalah 1 kali di dalam bulan Ramadan, sehingga pahala-pahala lipatan ganda yang telah diberikan oleh Allah itu sebagai bekal bagi kita. Alhamdulillah, demikianlah semuanya dari Allah, kita kembalikan pada Allah. Barakallahu wa nafa'ani bima fihi minal ayati wal karim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikun barakatuh wa nastaghfirullah innahu al-ghafurur rahim.